Arsenal sit just 4 points behind. Hai Gunners, dimanapun kalian berada, semoga sehat terus. Jumpa lagi dengan Gunner Space yang akan menyajikan beragam informasi Arsenal untuk kalian. Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya. Statistik dribbling menunjukkan seberapa baik serangan Arsenal. Arsenal tetap menjadi salah satu tim terbaik di Eropa musim ini dan performa mereka positif karena masukan dari para pemain top mereka. Mikel Arteta memiliki pasukan individu yang sangat berbakat yang bekerja dengan banyak pemahaman di lapangan. Dan itu adalah salah satu rahasia kesuksesan mereka. Observatorium Sepak Bola CIES telah memantau liga-liga di seluruh dunia dan telah merilis daftar penggiring bola paling sukses di sepak bola Eropa. Bila daftar dipersempit ke Liga Inggris, Arsenal memiliki 2 pemain di 6 besar. Gabriel Martinelli adalah penggiring bola paling sukses kelima di Premier League, dengan Bukayo Saka mengikutinya di urutan ke-6 dalam daftar. Saka dan Martinelli adalah 2 pemain kunci The Gunners dan mereka terus menunjukkan bahwa mereka memiliki apa yang diperlukan untuk perburuan gelar klub. Sekarang saatnya menunggu Saka untuk mengikuti jejak Martinelli untuk memperpanjang kontrak di Emirates Stadium. Folarin Balogun diminati 2 klub Premier League. Fabrizio Romano melaporkan bahwa selain Stade de Reims, Folarin Balogun memiliki sejumlah peminat di musim panas. Borussia Mönchengladbach dari Bundesliga dan 2 klub Liga Premier semuanya ingin mengontrak Balogun. Peminjaman sang pemain telah berjalan dengan sempurna sejauh ini, tetapi Arsenal dikabarkan tidak mempertimbangkan untuk menarik kembali Balogun pada Januari lalu, meskipun Gabriel Jesus mengalami cedera. Itu karena Arteta menghormati kontrak yang berlaku. Sementara itu, prioritas Arsenal adalah pengembangan individu pemain. Romano mengakhiri dengan mengatakan bahwa The Gunners akan menunggu hingga Mei atau Juni untuk memutuskan apa yang akan dilakukan Balogun selanjutnya. Laporan terbaru menunjukkan bahwa Arsenal telah menolak permintaan dari Reims untuk menandatangani Balogun secara permanen. Tetapi opsi yang paling mungkin adalah Arsenal akan mempertahankannya untuk awal musim depan, untuk melihat bagaimana dia menghadapi Liga Premier dan sepak bola Eropa di London Utara. Arsenal U21 tersingkir dari Premier League International Cup. Arsenal Junior tersingkir dari Piala Internasional Liga Premier setelah dikalahkan oleh PSV. Lawan mereka, Jong PSV berada di puncak grup dan tidak terkalahkan dalam beberapa pertandingan. Terlebih lagi, tim U21 kehilangan beberapa pemain terbaik mereka yang bermain untuk tim U18 di FA Youth Cup. Pertandingan berakhir dengan skor 7-2. Pertandingan ini menjadi kebobolan gol terbanyak Arsenal U21 dalam satu pertandingan selama beberapa musim. Perlu juga diingat bahwa inti dari kompetisi ini bagi para pemain muda Arsenal adalah untuk menguji diri melawan tim kuat Eropa. Arsenal U21 tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mencoba dan kembali ke jalur positifnya, karena mereka akan dihadapkan dengan pertandingan tandang ke Wolves U21 pada Senin 13 Februari. Pulih lebih cepat, Gabriel Jesus kembali ke fasilitas latihan. Gabriel Jesus menunjukkan proses pemulihan yang cepat. Penyerang berusia 25 tahun ini tampak sudah kembali ke fasilitas latihan Arsenal Selasa kemarin. Jesus dibekap cedera saat Piala Dunia 2022 lalu.
Cedera ini tergolong cukup parah sehingga sempat diprediksi baru akan pulih pada bulan April 2023. Dengan kembalinya ex-Manchester City ini ke fasilitas latihan klub, Jesus diyakini akan merumput lebih cepat. Percepatan proses pemulihannya ini tidak lepas dari tindakan medis yang diambilnya. Jesus sempat menjalani perawatan di London pasca operasi selama 1 bulan terakhir. Dia juga terlihat di stadion saat Arsenal mengalahkan Manchester United dengan skor 3-2. Setelah itu, dia sempat melakukan rehabilitasi di luar Inggris untuk beberapa saat. Untuk saat ini, Jesus diketahui sudah kembali ke London. Zinchenko jadi bukti transfer cerdas Arsenal. Tim Sherwood menilai kalau Alexander Zinchenko adalah pembelian yang tepat buat Arsenal, dan dia langsung menjadi vital bagi permainan Meriam London. Meski baru didatangkan pada musim panas lalu, pemain internasional Ukraina itu seolah-olah sudah bertahun-tahun bermain dengan rekan satu timnya yang baru. Zinchenko didatangkan Arsenal dari Manchester City di musim panas tahun lalu dengan biaya 30 juta pound sterling. Sejauh ini pemain berusia 26 tahun tersebut telah tampil dalam 17 pertandingan di berbagai ajang dengan catatan 1 assist. Zinchenko adalah pembeda di Arsenal. Dia bermain sebagai bek kiri, tetapi dia juga bermain di lini tengah, dan Alexander Zinchenko sangat tenang selama berada di lapangan. Dia juga bisa berbicara dengan pemain di ruang ganti, dan apa yang dia katakan didengar oleh pemain lain. Prediksi line up Arsenal lawan Brentford. The Gunners telah menunjukkan sedikit kerentanan setelah mereka tersingkir dari Piala FA oleh Manchester City dan dikalahkan oleh Everton di pertandingan pertama Sean Dyche sebagai manajer. Dan kini mereka akan kembali ke jalur kemenangan ketika mereka menghadapi Brentford pada Sabtu nanti. Arsenal kemungkinan akan menggunakan formasi 4-3-3 dengan Ramsdale menjadi pilihan utama sebagai penjaga gawang. 4 pemain di jantung pertahanan akan diisi oleh Zinchenko, Magalhaes, Saliba, dan Ben White. Kemudian di lini tengah Granit Xhaka, Thomas Partey, dan Martin Odegaard akan membuat kemitraan, dengan Martinelli dan Nketiah serta Bukayo Saka bertindak sebagai ujung tombak. Secara head-to-head di Premier League, Arsenal menang 2 kali dan Brentford menang 1 kali atas Arsenal. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!